Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan perpindahan panas, di mana kita sudah sampai di sesi yang ketujuh. Nah, di sini kita melanjutkan pembahasan kita di sesi yang kemarin mengenai konduksi transien. Jadi kalau kemarin kita membahas mengenai satu metode yang menggunakan pendekatan yaitu Lam Capacitance Method, maka di sini kita akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu ketika lam kapasitans method itu tidak lagi valid untuk digunakan itu. Dalam artian proses perpindahan panas itu tidak berlangsung dengan sangat cepat sehingga Biot number-nya itu tidak lebih kecil dari 0,1 sehingga gradien temperatur itu ya sesuatu yang tidak dapat dihindarkan terjadi. Dan cara ini merupakan cara yang umum terjadi ya dibandingkan yang lam kapasitans method tentu gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai eh, konduksi transien pada bidang datar dengan konveksi. Jadi ini yang umum terjadi ya. Jadi di mana suatu bidang datar itu mengalami konduksi, tapi selain itu di sisi-sisinya gitu, di sekelilingnya itu ada fluida yang bergerak, sehingga juga terjadi konveksi. Ini banyak terjadi, misalnya kalau kita memanaskan suatu benda di luar ruangan gitu ya atau di dalam ruangan di mana di situ kan ada udara juga atau kita dinginkan atau panaskan dengan proses pemanasan di oven misalnya itu kan bukan kondisi vakum ya, jadi konveksi itu pasti terjadi. Nah di sini karena kita tidak bisa menggunakan lam kapasitas method gitu ya, nah, itu maka kita menggunakan semacam deret di sini. Nah, deret di sini ini eh, tentu akan sangat panjang gitu ya. Bisa sangat panjang. Seperti yang kita pelajari di efek spasial kemarin. Deret ini bisa jadi sangat panjang. Nah, pada kondisi tertentu kita bisa sederhanakan deret yang digunakan tersebut menjadi deret tunggal. Kapan itu terjadi? Kalau Fourier number atau FO ini lebih besar dari 0,2. Jadi kalau situasi perpindahan panas yang terjadi itu Fourier number atau bilangan Fourier-nya lebih dari 0,2, maka dia menggunakan deret tunggal untuk rumus distribusi temperaturnya. Jadi seperti ini. Nah, terus yang posisi nol ini, titik nol di sini itu kan titik tengah ya. Berarti titik maksimum. Nah, titik maksimumnya kita menggunakan konstanta C1. Nah, di sini ada dua konstanta ya, ada konstanta ini dan ada C1. Dua-duanya ini adalah konstanta yang kita peroleh dari tabel koefisien. Nah, tabel ini kalau Anda lihat ya, itu adalah tabel yang sebenarnya diperoleh dari hasil eksperimen. Jadi tentu dia sangat bergantung pada berapa Biot number-nya. Nah, kalau Anda lihat nanti lanjutannya gitu ya, itu perpindahan panas yang terjadi Q0 itu yang maksimum gitu ya, itu adalah rho CV TI min T dari temperatur di fluida yang bergeraknya gitu ya di sekeliling bidang datar tersebut, sehingga perbandingannya kita bisa rumuskan seperti ini. Nah ini C1 dan theta 1 ini kita mendapatkannya dari tabel. Nah ini tabelnya ya. Jangan lupa ketika Anda mau menggunakan tabel ini, Anda hitung Biot number-nya gitu ya. Biot number itu kemarin ya rumusnya HL per K untuk bidang datar, kalau untuk sistem radial pakai HRO per K. K ini konduktivitas termal. Nah, ini koefisien untuk bidang datar, yang infinite cylinder untuk silinder gitu ya. Kalau yang spare ini untuk yang bentuknya bola. Jadi beda bentuk, beda koefisien ya. Tapi Anda tentu ingat bahwa ini berlaku untuk yang
non lam capacitance method. Makanya dia mulai Vietnamian dari 0,01. Karena kalau di bawah 0,01 kan Anda tahu bahwa itu masuk areanya lam capacitance method. Nah, ini nanti Anda sesuaikan gitu ya. Misalnya ketemu 0,03 ya berarti ini gitu ya. Nah, kalau ketemunya Vietnam Bencana di antara ini 0,026 gitu. Ya Anda hitung selisihnya. Jadi kan pasti ada di tengah-tengahnya itu. Anda Anda hitung pakai perbandingan gitu ya. Jadi Anda hitung selisihnya. Nah, ini masih lanjutannya ya tabelnya. Jadi kalau yang tadi ini tabel sampai Vietnam ber 0,10, ini yang 0,15 sampai 1. Nah, yang terakhir ini 2 sampai tak terhingga. Jadi kenapa kok ada yang tak terhingga ini kok stabil Pak? Jadi kalau Vietnam ber itu sudah di atas 100 itu sebenarnya kondisi perpindahan panasnya cenderung stabil dari segi koefisien yang digunakan. Jadi koefisiennya tidak berubah lagi. Nanti yang berpengaruh hanya temperatur saja. Nah itu seperti itu. Nah kita coba bahas ini pakai contoh soal satu gitu ya. Jadi misalnya ini ada sebuah baja gitu ya, slab gitu ya, kotak lah, bidang bidang baja, bidang datar gitu ya. Jadi bajanya ini bidang datar, dia punya ketebalan L-nya 0,05 meter gitu ya. 0,05 meter itu 50 mili ya. Nah, 50 mili. Terus temperatur awal itu 200 derajat Celcius. Nah, ini properties dari bajanya. Eh, density atau massa jenisnya, terus kapasitas panas jenis, dan konduktivitas termalnya. Nah, di luar ini, baja ini mendapatkan perlakuan panas annealing. Jadi kalau Anda ingat di mata kuliah material teknik atau di pengujian bahan itu kan ada annealing gitu. Jadi dia dipanaskan secara lambat. Dipanaskan secara lambat dari 200 derajat. Targetnya adalah 550 derajat Celcius. Nah, tapi untuk memanaskan menuju 550 ini menggunakan pemanasan dengan bahan bakar gas gitu ya. Jadi pembakaran gas. Gas pembakaran yang panas di mana temperatur gasnya itu adalah 800 derajat Celcius dan koefisien konveksinya 250. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur 550 derajat Celcius ini dari kondisi awal 200 derajat Celcius. Nah, yang pertama kita harus selalu menuliskan asumsinya dulu. Jadi untuk mempermudah kita asumsikan yang pertama kita anggap one dimensional konduksinya gitu ya. Satu dimensi, jadi satu arah saja. Nggak ada Y, nggak ada Z gitu ya. Kalau banyak arahnya kan ya repot itu jadinya nanti. Terus yang kedua, radiasi itu kita abaikan. Karena mungkin ini di dalam ruangan, bahkan kan harusnya berarti di kondisinya di dalam oven gitu ya. Jadi ya nggak signifikan kan radiasinya kecil gitu. Jadi kita anggap tidak ada. Yang ketiga, propertisnya kita anggap konstan. Yang tadi itu kita anggap seperti segitu gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan tetap kita harus hitung biot numbernya gitu. Yang pertama untuk menentukan apakah ini bisa pakai lam kapasitas method atau tidak. Yang kedua untuk menentukan tabel koefisien tadi, theta sama C-nya itu, theta 1 sama C1-nya. Nah, dari perhitungan biot number ini kita dapatkan angkanya 0,260. Berarti sudah di atas 0,1 ya. Bahkan ya jauh sebenarnya. Sehingga lam kapasitas method ya nggak mungkin bisa diterapkan. Jadi dia tidak valid. Setelah itu kita tentukan temperatur apa ya, theta maksimumnya gitu ya. Dengan rumus perbandingan ini kita masukkan T0 ini T targetnya 550, ini T fluidanya, T gasnya itu ya. 800, yang ini T awal 200 dan ini T gasnya juga.
kita peroleh hasilnya 0,417. Nah, sesuai rumus tadi, theta 0 ini juga bisa menggunakan rumus ini. Nah, jadi 0,417 sama dengan C1 eksponen dari min theta 1 kuadrat dikali Fourier. Nah, kemudian dari tabel sesuai Biot number 0,26 kita peroleh theta 1 dan C1 angkanya sekian. Nah, kemudian dari rumus ini, untuk mendapatkan rumus ini, karena ini berada di eksponensial gitu ya, itu kan C1-nya kita pindah ke sini. Jadi 0,417 bagi C1. Eksponensial ini. Nah, kalau saya nyari ini, maka eksponensial itu kita lenkan. Kita jadikan len. Logaritmik natural gitu ya. Jadi ini, nah Fourier number-nya itu ini. Nah, itu sama dengan len 0,417 dibagi C1, 1,0396. Kita peroleh angkanya, karena ini len dari angka yang kecil ya, nggak sampai 1, itu adalah minus nanti. Nah, ketemu len dari ini adalah minus 0,914. Nah, sudah ya. Nah, dari situ, dari rumus ini, kita kan mau nyari T tadi kan, waktunya. Ya, jadi T ini harus kita keluarkan. T saya keluarkan gitu ya. Ini saya tukar ke sana. Nah, sehingga T itu kita mendapatkan 0,914 L kuadrat per theta 1 kuadrat alfa. Loh, minusnya kok hilang, Pak? Nah, karena ini minus sama minus gitu. Sehingga saling menghilangkan. Nah, terus alfa ini rumusnya adalah konduktivitas dibagi rho kali C. Kalau kita masukkan angkanya tadi, L-nya 0,05 meter, tetanya 0,488, K konduktivitas termalnya ini tadi 48, rho 7830, C-nya 550, maka hasilnya adalah 861 sekon atau 861 detik. Nah, ini waktunya segitu ya. Jadi kalau kita mau jadikan jam ya kita tinggal bagi 3.600 ya, nggak sampai sejam sih, masih jauh. Masih jauh sekali. Ya, kira-kira seperempat lah ya, seperempat jam. Kira-kira 25 sampai 30 menit aja ini. Oke, seperti itu ya. Jadi itu yang langkah-langkah ketika kita mengerjakan satu permasalahan dengan pendekatan yang berbeda ini gitu ya. Untuk konduksi transien yang kita nggak bisa lagi pakai lam kapasitas method. Jadi pendekatannya deret, ya, deret tunggal tadi gitu ya, untuk penyederhanaannya. Oke, seperti nah, sesuai yang saya tekankan tadi, ketika Anda mengerjakan, yang pertama pasti jangan lupa asumsi. Yang kedua, ya Anda harus cek Biot number. Baru Anda bisa kerjakan yang lainnya. Nah, saat mengerjakan, yang paling penting adalah, Anda ingat adalah satuan. Jangan sampai satuannya salah. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, ini kan kalau satuan yang standar internasional harusnya Kelvin gitu, bukan derajat Celcius. Ini kok pakai derajat Celcius oke-oke saja. Nah, jadi begini. Sebenarnya kalau yang kita cari itu temperatur, maka kita nggak boleh pakai derajat Celcius ini. Kita harus pakai Kelvin. Tapi karena di sini kita nggak sedang cari temperatur, carinya kan waktu. Terus di sini yang kita hitung itu selisihnya. Maka selisih temperatur antara Celcius dengan Kelvin itu sama. Kenapa? Karena dia sebanding gitu ya. Sebanding. Kenaikan derajatnya itu sebanding. Yang beda itu kan nolnya Celcius itu 273 Kelvin. Tapi sebenarnya sebanding. Kalau nggak percaya, ini Anda bisa jadikan Kelvin dulu. 550 Anda tambah 273, 800 Anda tambah 273. 200 tambah 273, 800 tambah 273. Terus Anda kurangkan. Itu hasilnya akan sama. Jadi nggak ada masalah. Asal itu selisihnya yang kita cari. Tapi kalau temperaturnya ya nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena yang kita rubah satuannya itu, maksudnya yang kita konversi, itu temperatur dari Celcius ke Kelvin, bukan selisihnya. Kalau selisihnya nggak ada masalah tetap. Karena sama saja, misalnya dari 0 ke 10 derajat Celcius, itu selisihnya 10. Kalau kita jadikan Kelvin, dia akan dari 273 ke 283, selisihnya tetap 10.
Nah, itu jadi nggak ada masalah deh. Tapi kalau yang lain, bukan Celsius gitu ya, Fahrenheit atau yang lainnya ya nggak bisa, harus Anda jadikan Kelvin. Oke. Yang berikutnya adalah kalau tadi kita sudah bahas bidang datar, sekarang kita bahas mengenai yang sistem radial. Jadi yang bentuknya bulat, ya, lingkaran, penampangnya berupa lingkaran. Ada silinder, ada bola. Nah, yang pertama mengenai silinder. Kita nyebutnya silinder tak hingga ya, infinite silinder. Kenapa? Karena biasanya silinder tak hingga ini kan di kehidupan nyata biasanya berupa pipa itu. Dan pipanya biasanya ya panjang lah. Mana ada pipanya cuma 1 senti atau cuma 1 meter kan nggak ada. Pasti dia panjang sekali. Sehingga kita anggap itu kita abaikan panjangnya. Kita anggap infinite itu, tidak terhingga. Nah, sama ya ini dengan asumsi bahwa one dimensional ini satu dimensi ke arah jari-jarinya. Nah, sehingga untuk ngitung theta star ini tadi gitu ya, itu kita tetap pakai deret. Nah, nanti kalau Fourier number di atas 0,2, kita bisa pakai deret tunggalnya. Deret tunggalnya, terus kita pakai rumus ini. Nah, rumus ini C1 dan theta satunya Anda tetap mencari dari tabel yang tadi, tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisien. Tapi Anda cek kalau silinder tak hingga pakainya yang infinite silinder, jangan yang lain. Nanti kalau yang bola pakainya yang ini. Nah, itu ya. Nah, ini kalau Anda diminta untuk nyari Q atau perpindahan panasnya baru pakai rumus yang ini. Nah, ini kalau yang bola. Jadi nanti yang beda itu rumus saja di sini gitu ya. Nah, yang beda itu rumusnya tapi secara konsep ya nggak beda gitu. Secara konsep itu yang beda rumusnya. Jadi kalau bola ada pengaruh trigonometrinya gitu ya, sin cosnya di sini. Kalau di sini kan nggak ada tuh, nggak ada sin cos ini. Kalau ini ada. Jadi yang beda nanti hanya antara bidang datar, silinder, terus bola nanti yang beda itu hanya rumusan saja gitu ya. Tapi proses Anda menghitung tadi itu lakukan penyelesaian masalah itu tetap sama. Nah, agak jauh beda. Jadi Anda ingat-ingat ini. Yang pertama Anda tentukan asumsinya, terus Anda hitung Biot numbernya, baru Anda hitung ini. Ini kalau mencari waktu. Kalau misalnya mencari key gitu ya, heat rate-nya itu, laju perpindahan panasnya, maka Anda pakai rumus yang ini tadi. Nah, yang key ini, Rho CV TI min T theta. Itu kan Q0 untuk yang awal saja, laju perpindahan panas awalnya. Tapi karena ini transient, laju perpindahan panas di suatu waktu tertentu gitu ya, itu kan nggak bakal sama. Nah, Anda pakai perbandingan ini. Jadi Q0-nya Anda hitung, sudah ketemu Q0-nya, ini kan ada ini data satunya, ini juga Anda hitung dari sini, sudah ada Anda bisa dapatkan di sini. Laju perpindahan panas pada waktu sekian gitu. Misalnya seperti contoh ini. Anda diminta hitung laju perpindahan panas pada saat 861 detik gitu ya. Setelah startnya sekian. Misalnya Q0-nya sudah ada, ditentukan sekian joule eh, per sekon gitu ya. Sekian watt. Nah, Anda bisa hitung dari situ. Anda kan bisa dapat ini, theta nolnya nanti Anda otomatis dapat kan angkanya. Nah, nanti Anda bisa ke sini. Nah, Q nolnya Anda dapat, theta nolnya Anda dapat. Nah, Anda bisa hitung Q ini dengan mengalihkan Q nol dengan 1 min ini. Nah, jadi gampangnya ya ini biarkan Q per Q nol, ini angkanya ada, Anda tulis, terus ini Anda hitung, ketemu 1 dikurangi ini, kalau sudah ketemu Anda tinggal kalikan aja angkanya itu ya. Q sama dengan Q nol dikali yang ini. Oke, seperti itu materi kita di pertemuan kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Anda persiapkan dengan baik setelah sesi ini Anda akan mengikuti UTS. Semoga eh,
tidak mengurangi semangat belajar Anda sampai di sesi akhir pertemuan kita di akhir semester nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.